Namo Samyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Yang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Idang wanatinang hotu sukita untunatayo. Idang wanatinang hotu sukita untunatayo. Idang wanatinang hotu sukita untunatayo. Gate gate para sanggate bodhi swaha. 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 Hai semua, balik lagi bersama saya Wong Wens. Nah, terima kasih sebelumnya telah menonton video singkat liputan kegiatan perayaan Cengbeng yang kami lakukan di rumah sendiri sesuai dengan anjuran pemerintah dan mengikuti kondisi terkini pada saat ini. Nah, sekilas saya ingin menyampaikan bahwa yang kita dengarkan dari tadi itu ada beberapa doa-doa puja bakti menurut kepercayaan keyakinan agama Buddha. Kemudian ada musik, ada lantunan musik yang terus berputar dari tadi, itu Namo Xiao Sayen So Yao Sefo. Itu adalah mantra atau sutra atau doa yang ditujukan kepada Buddha Baisaja Guru, yang mana di dalam keyakinan agama Buddha dipercaya sebagai Buddha yang melambangkan kesehatan dan dipercaya sebagai Buddha pengobatan. Nah, semoga dengan sutra ini saya Wong Wens berharap kita semua dapat diberikan kesehatan, dapat diberikan pengobatan dalam kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Berikutnya, saya ingin berbicara mengenai Cengbeng. Nah, tradisi Cengbeng ini merupakan satu bentuk penghormatan yang seyogianya kita semua mesti melakukan, terutama etnis Tionghoa ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan yang namanya agama, melainkan lebih kepada adat istiadat atau tradisi. Dengan menghormati leluhur, berarti kita harus menjaga sikap kita agar tidak mencoreng nama leluhur. Semoga pada perayaan Cengbeng kita menyadari bagaimana cara kita menghormati leluhur, yang mana caranya sangat sederhana, yaitu berikanlah kontribusi positif pada lingkungan kita dan selalulah menjaga perilaku kita agar tidak memalukan para leluhur. Nah, sekilas saya ingin berbagi nih, mungkin sebagian masyarakat etnis Tionghoa ataupun di luar dari etnis Tionghoa
ada yang sudah mengetahui sejarah dari cengbeng itu sendiri, namun masih banyak di luar sana yang belum memahami apa sih tradisi cengbeng itu, sehingga banyak yang menafsirkan bersalahan. Nah, kita mulai saja. Cengbeng atau biasa bisa juga disebut dengan Qingming, itu di dalam bahasa Mandarinnya adalah suatu hari ziarah tahunan bagi etnis Tionghoa. Hari Cengbeng biasanya jatuh pada tanggal 5 April untuk setiap tahunnya. Nah, yang perlu diketahui adalah Cengbeng itu dapat dimulai biasanya sesuai keyakinan tradisi itu dilakukan 10 hari sebelum atau 10 hari setelah tanggal 5 April. Jadi bisa dilaksanakan 10 hari sebelumnya atau 10 hari setelah. Jadi itu adalah rentang waktunya, yang mana warga Tionghoa biasanya akan datang ke makam atau kuburan orang tua untuk membersihkannya dan sekalian bersembahyang. Ada juga yang menyebutnya dengan pai, artinya sama, sembahyang di makam tersebut sambil membawa buah-buahan, kue-kue, makanan. Ada juga membawa karangan bunga dan kertas-kertas. Nah, lalu kenapa di setiap kubur di atasnya disebarkan atau diletakkan kertas perak atau kertas emas setiap kali selesai dibersihkan? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya terkait tentang hal ini. Konon menurut cerita rakyat, asal muasal ziarah kubur atau cengbeng ini berawal dari zaman Kekaisaran Zhou Yuanzhang, pendiri dari dinasti Ming. Itu di tahun 1368 sampai 1644 Masehi, yang mana Kaisar Zhou Yuanzhang awalnya berasal dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Karena itu, dalam membesarkan dan mendidik Zhou Yuanzhang, orang tuanya meminta bantuan kepada sebuah kuil. Ketika dewasa, Zhou Yuanzhang memutuskan untuk bergabung dengan pemberontakan Sorban Merah, sebuah kelompok pemberontakan anti dinasti Yuan atau Mongol. Berkat kecakapan dan kepiawaiannya, dalam waktu singkat ia telah mendapat posisi penting dalam kelompok tersebut untuk kemudian menaklukkan dinasti Yuan. Sampai akhirnya, singkat cerita, beliau menjadi seorang kaisar. Setelah menjadi kaisar, Zhou Yuanzhang kembali ke desa untuk menjumpai orang tuanya. Sesampainya di desa, ternyata orang tuanya telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan makamnya. Nah, kemudian untuk mengetahui keberadaan makam orang tuanya, sebagai seorang yang piawai dan cakap, pintar, dan juga sebagai seorang kaisar, Zhou Yuanzhang berpikir. Kemudian timbullah satu keputusan, dia memberikan titah kepada seluruh rakyatnya untuk melakukan ziarah dan membersihkan makam leluhur mereka masing-masing pada hari yang telah ditentukan. Selain itu, diperintahkan juga untuk menaruh kertas kuning di atas masing-masing makam sebagai tanda makam telah dibersihkan. Setelah semua rakyat selesai berziarah, kaisar memeriksa makam-makam yang ada di desa dan menemukan ada makam yang belum dibersihkan serta belum diberikan tanda. Dan kemudian kaisar melakukan ziarah pada makam tersebut, dikarenakan sang kaisar berasumsi bahwa di antara makam-makam tersebut pastilah merupakan makam orang tuanya atau sanak keluarganya ataupun leluhurnya, dikarenakan tak ada yang mengurusnya. Hal ini kemudian dijadikan tradisi untuk setiap tahunnya.
Tujuan dari perayaan Cengbeng ini sendiri adalah agar supaya semua kerabat dekat, saudara, anak-anak bisa berkumpul bersama, agar hubungan semakin erat terjalin, kekeluargaan semakin erat. Meski sudah berbeda agama dan kepercayaan, bukan berarti sudah tidak perlu datang lagi untuk sekedar sungkem, nyekar, atau apapun itu namanya. Bahkan di daerah Kepulauan Nias tempat saya itu ada juga disebut dengan Vaneretede. Jadi beda-beda cara penyebutannya saja. Nah, ada yang mengatakan jika sudah masuk agama atau mau Cengbeng dia tidak ikut lagi karena dia sudah masuk agama. Sebenarnya itu merupakan salah besar, karena ziarah kuburan orang tua tidak ada hubungannya dengan memuja setan ataupun berhala. Semua bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Toh di dalam agama atau keyakinan masing-masing itu ada kok nyekar atau pergi ziarah ke kuburan. Di kita ada Vaneretede. Jadi di mana letak salahnya? Ada yang berpendapat bahwa kalau sudah masuk agama tertentu, sudah tidak perlu lagi nih untuk sembahyang ataupun sekedar datang ke kubur orang tua, karena akan dianggap berhala, aneh, dan lain sebagainya. Mestinya harus diingat juga bahwa tanpa orang tua, kita ini yang masih hidup tidak mungkin bisa ada di dunia. Jadi ini sekedar himbauan, diikuti boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jangan lupakan orang tua kita, para leluhur kita, karena mereka kita bisa ada saat ini. Luangkanlah waktu, karena Cengbeng hanya setahun sekali. Mudah-mudahan pemahaman yang singkat, sederhana, dan sejarah Cengbeng ini dapat bermanfaat bagi kita semua, keluarga, kerabat, teman-teman, saudara-saudari, untuk lebih mengetahui bahwa Cengbeng ini adalah tradisi dari etnis Tionghoa, terlepas dari dia agama apapun. Jadi mulai dari sekarang saya berharap tidak ada lagi nih yang menyangkut pautkan antara tradisi dengan agama. Tradisi ya tradisi, agama ya agama. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Salam dari saya, Wong Wens. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tetaplah berbuat baik. Semoga selalu menjadi baik. Semoga jasa kebajikan melimpah kepada sanak keluarga. Amin. Sadu, sadu, sadu.